Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah Anda merasa doa yang dipanjatkan tak juga terkabul? Rezeki terasa seret, hati pun tidak tenang. Mungkin jawabannya bukan di tempat lain, melainkan ada di tepat 7 menit setelah qobliyah subuh. Cobalah diam sejenak, jangan ubah posisi dudukmu, karena bisa jadi inilah saat ketika langit sedang terbuka untukmu. Hanya dengan duduk sebentar dan melafalkan 3 zikir ringan, insya Allah doa-doamu dikabulkan, rezekimu dilapangkan, hatimu dipenuhi ketenangan, dan dosa masa lalumu dihapus oleh Allah. Inilah amalan ringan yang diajarkan Rasulullah SAW. Namun sayangnya seringkali kita lewatkan begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa duduk di tempat solatnya setelah subuh, berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu solat 2 rakaat, maka ia mendapat pahala seperti haji dan umroh sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini hasan menurut Syekh Al-Albani. Sahabat, jangan terburu-buru meninggalkan waktu yang penuh keberkahan ini. 7 menit setelah qobliyah subuh mungkin tampak sepele, namun bisa jadi di sanalah terletak rahasia terkabulnya doa-doamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga hari ini Allah lapangkan rezeki kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, panjangkan umur kita dalam keberkahan, dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan beriman. Dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar ya sahabat. Insya Allah itu akan menjadi tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar tentang amalan ringan yang bisa membuka pintu langit? Tahukah Anda, hanya dengan tidak mengubah posisi duduk setelah sholat qobliyah subuh, Anda bisa mengundang terkabulnya doa dan dibukakan pintu rezeki seluas-luasnya. Ini bukan sekedar cerita, melainkan amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan pula oleh para salafus soleh. Salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena itu jangan langsung berdiri, jangan sibuk dengan handphone, jangan pindah tempat duduk. Diamlah sejenak, hadirkan hati, sebab saat itu ada 3 zikir agung yang jika dibaca insya Allah
doamu diijabah, rezekimu dilapangkan, dan dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat salat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan 2 rakaat qobliyah subuh yang oleh para ulama disebut sebagai solat sunnah rawatib paling ditekankan atau muakkadah. Apalagi jika kita menambahkannya dengan zikir dan doa setelahnya, maka insya Allah pintu langit terbuka, doa diijabah, rezeki diluaskan, dan dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Oleh karena itu, mari kita simak amalan ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi ilmu yang bermanfaat dan keberkahan bagi hidup kita semua. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian-kajian kami berikutnya. Jangan ragu untuk menuliskan doa dan hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan setiap permohonan baik kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Maka mari kita saling mendoakan semoga Allah mudahkan segala urusan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, izinkan saya berbagi sebuah kisah nyata, kisah yang syarat inspirasi bagi kita semua. Namanya Pak Rohim. Usia beliau kini sekitar 65 tahun. Dulu beliau hanyalah seorang pedagang kecil di pinggiran pasar, berjualan gorengan sejak subuh. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk menyambung hidup. Namun ada satu hal yang selalu beliau jaga, sholat qobliyah subuh dan tidak berpindah tempat duduk setelahnya. Setiap pagi selepas 2 rakaat sunnah itu, Pak Rohim diam sejenak di tempat duduknya. Dengan hati tenang, ia membaca 3 zikir agung yang hampir tak pernah ia tinggalkan setiap selesai qobliyah subuh. Beliau sering berkata, saya tidak punya apa-apa, tapi saya percaya zikir ini bisa mengetuk langit, membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan menghapus dosa-dosa saya. Tahun demi tahun berlalu, tanpa disangka kehidupan Pak Rohim berubah luar biasa. Anak sulungnya yang dulu hanya lulusan SMA mendapat beasiswa kuliah ke luar negeri. Anak keduanya diterima kerja di perusahaan BUMN. Sementara usaha gorengan kecilnya tiba-tiba viral di media sosial karena konsep gorengan sehat tanpa minyak bekas. Kini beliau sudah memiliki 3 cabang usaha. Ketika ditanya apa rahasianya, Pak Rohim hanya tersenyum dan berkata pelan, saya tidak punya ijazah tinggi, saya tidak punya koneksi, tapi saya punya waktu 10 menit setelah qobliyah subuh, dan saya gunakan waktu itu
untuk mengetuk pintu langit. Sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kita satu hal penting. Terkadang yang kita anggap kecil justru menjadi sebab datangnya karunia besar dari Allah. Jangan remehkan waktu setelah qobliyah subuh. Jangan terburu-buru berdiri atau sibuk dengan dunia, karena bisa jadi rezeki yang kalian cari bertahun-tahun sedang menunggu kalian di 7 menit setelah subuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu waktu paling mustajab untuk berdoa adalah antara azan dan iqamah subuh, terutama setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena itu jangan terburu-buru berdiri, jangan sibuk membuka ponsel, dan jangan berpindah tempat duduk. Sebab pada waktu itu ada 3 zikir agung yang jika diamalkan, insya Allah doa akan diijabah, rezeki dilapangkan, dan dosa diampuni oleh Allah. Sahabat, inilah amalan zikir pertama yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat yang datang mengadu karena hidupnya terasa sempit dan penuh kesulitan. Zikir itu berbunyi, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghits, yang artinya, wahai Zat yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tiada Tuhan selain Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Zikir ini dianjurkan untuk dibaca sebanyak 40 kali setelah sholat qobliyah subuh tanpa mengubah posisi duduk. Beberapa ulama seperti Ibnul Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa siapa yang membiasakan zikir ini akan mendapatkan pertolongan Allah di saat sulit, dijaga dari kematian buruk, dan dikuatkan lahir batinnya. Adapun keutamaannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW kerap membaca doa ini ketika menghadapi kesulitan atau situasi genting. Baca hadis riwayat Tirmizi nomor 3524. Maka sahabat beriman, jika hidup terasa berat dan jalan terasa buntu, ingatlah zikir agung ini, karena dengan menyebut Ya Hayyu Ya Qayyum, kita sedang mengetuk pintu pertolongan dari Zat yang tidak pernah tidur dan yang maha mengatur segala urusan makhluknya. Sahabat beriman, selain sebagai zikir yang membuka pintu pertolongan, zikir agung Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta bi rahmatika astaghits juga memiliki beberapa keutamaan lain yang luar biasa. Dan yang kedua, zikir ini menghidupkan hati dan jiwa. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa doa ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menyadarkan hati yang lalai dan menumbuhkan kembali hubungan rohani seorang hamba dengan Allah. Yang ketiga, zikir ini menjadi sebab terkabulnya hajat-hajat dunia dan akhirat. Beberapa ulama seperti Imam As-Subki menyebut doa ini termasuk zikir al-ismul azam, yaitu menyebut nama Allah yang paling agung, yang apabila digunakan dalam berdoa, maka doa itu tidak akan tertolak dengan kehendak Allah. Dan yang keempat, zikir ini menjadi pelindung dari su'ul khatimah atau akhir kehidupan yang buruk. Para ulama terdahulu menyampaikan bahwa siapa yang membiasakan zikir ini setiap hari akan dijaga oleh Allah hingga akhir hayatnya dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Sahabat beriman, inilah di antara rahasia besar
dari zikir yang ringan di lisan namun berat di timbangan amal. Zikir yang mampu menghidupkan hati, menenangkan jiwa, membuka rezeki dan menjaga akhir kehidupan kita dengan penuh cahaya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah zikir pertama Ya Hayyu Ya Qayyum, kita lanjutkan pada zikir agung kedua yang juga diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat yang datang mengadu karena hidupnya terasa sempit. Zikir itu berbunyi Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali, idealnya dalam posisi duduk yang sama setelah qobliyah subuh. Zikir ini merupakan gabungan dari 2 kalimat agung dan istighfar yang masing-masing memiliki keutamaan besar. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Rasulullah juga bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan, berat dalam timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, Subhanallahi wa bihamdih, Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan kalimat Astaghfirullah disebutkan dalam banyak hadis sebagai kunci pembuka rezeki dan jalan keluar dari kesempitan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, kelapangan dari setiap kesusahan, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Zikir ini jika diamalkan dengan hati yang hadir akan membuka pintu-pintu keberkahan, menghapus kesedihan dan menenangkan jiwa dengan cahaya ampunan Allah. Kemudian zikir ketiga yang diajarkan Rasulullah SAW adalah sayyidul istighfar, yaitu penghulu segala istighfar. Lafaznya sebagai berikut: Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, halaktani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang artinya, wahai Tuhanku, Engkau adalah Rabbku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam perjanjian-Mu sebatas kemampuanku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku perbuat. Aku mengakui segala nikmat-Mu padaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadis riwayat Bukhari. Cara mengamalkannya sangat sederhana. Bacalah setelah qobliyah subuh atau sebelum jam 6 pagi sebanyak 1 hingga 3 kali dengan hati yang hadir dan penuh harap ampunan Allah. Untuk sore hari, bacalah setelah asar hingga menjelang maghrib dengan jumlah yang sama. Agar tidak lupa, tempelkan di tempat yang sering terlihat, di cermin, tempat tidur, atau jadikan wallpaper ponselmu. Dan yang terpenting, istiqomah. Sedikit tapi terus menerus. Itulah yang dicintai Allah.
Adapun keutamaan Sayyidul Istighfar, yang pertama, mendapatkan ampunan penuh dari Allah. Zikir ini adalah pengakuan total atas dosa dan permohonan ampun yang tulus dari hati seorang hamba. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkannya di pagi hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum sore hari, maka ia masuk surga. Barang siapa mengucapkannya di sore hari dengan penuh keyakinan, lalu meninggal sebelum pagi hari, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, zikir ini membuka pintu rezeki dan kemudahan. Allah berfirman dalam Quran surah Nuh ayat 10-12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan lebat kepadamu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan untukmu kebun-kebun dan sungai-sungai. Dan yang ketiga, zikir ini menghapus kegelisahan dan menumbuhkan ketenangan. Banyak ulama dan orang soleh mengamalkannya ketika hati merasa sempit, rezeki terasa tertahan, atau iman sedang melemah. Bila ada waktu lebih, bisa ditambahkan bacaan surah Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq dan An-Nas masing-masing 1 kali. Namun jika waktu terbatas, cukup fokus pada 3 zikir utama tersebut. Bahkan 5 hingga 7 menit saja setelah qobliyah subuh sudah cukup insya Allah. Dengan izin Allah, zikir-zikir ini menjadi pembuka rezeki, penghapus dosa, penolak bala, serta penguat rohani yang membuat hati tentram dan hidup lebih berkah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa sering kita mengeluh tentang rezeki yang terasa sempit, doa yang belum juga terjawab, atau hati yang terus gelisah tanpa tahu sebabnya. Namun kadang kita lupa bahwa rahmat Allah justru hadir pada waktu-waktu yang paling sederhana, seperti beberapa menit setelah qobliyah subuh. Terutama bagi kita yang kini telah memasuki usia 40, 50, bahkan 60 tahun ke atas. Waktu subuh itu ibarat gerbang emas, gerbang yang dibuka sebentar saja setiap pagi. Dan barang siapa pandai memanfaatkannya, maka keberkahan sepanjang hari bisa ia raih. Jangan anggap remeh 3 zikir ini. Amalkan setiap hari setelah qobliyah subuh. Jangan tergesa berdiri, jangan sibuk membuka ponsel, jangan pindah tempat duduk, karena bisa jadi di detik itulah langit terbuka dan doa kita sedang diangkat oleh malaikat menuju Allah. Amalan ini tak butuh modal besar, tak perlu tenaga kuat, hanya perlu kesungguhan hati dan kemauan untuk duduk sebentar saja, lalu berzikir dengan penuh keyakinan dan rasa harap pada kasih sayang Allah. Cobalah sahabat beriman, mulailah besok pagi, ucapkan zikir-zikir itu perlahan dari hati yang tulus mengharap pertolongan Allah. Siapa tahu justru di saat itu pintu-pintu langit terbuka, doamu diangkat, rezekimu dilimpahkan, dan dosamu diampuni. Dan bila hari itu doamu belum terkabul, jangan berhenti, teruslah istiqomah, karena istiqomah dalam berzikir bukan sekedar tanda kita meminta, tetapi tanda bahwa kita percaya pada kasih sayang Allah. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai menjaga waktu-waktu emas setelah subuh, dan semoga Allah membalas keikhlasan kita dengan rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan akhir hidup yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.